Saya calon perwira Angkatan 11 Kabupaten Bali. Saya akan interview dengan Kepala Sekolah SD Negeri Menawar yaitu Ibu Sarjana Pemuda. Selamat pagi. Saya akan mulai pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Saya yang berusaha menjawab semaksimal mungkin. Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika sama ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pedagogi siswa. Seperti misalnya kalau siswa itu terlambat, sementara ada aturan sekolah yang mensyaratkan bahwa siswa itu tidak boleh terlambat. Seperti kasus siswa yang lainnya seperti karena hal sepele misalnya karena berkelahi. Untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebaikan? Ya, untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut biasanya saya itu memanggil tim-tim itu seperti guru yang bisa kita percaya. Kemudian kasus-kasus itu saya identifikasi, saya kelompokkan, kemudian dipertimbangkan itu dampak positif dan negatif yang terjadi. Sungguh sangat penting ya. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkah yang kami ambil yang pertama kami itu mengumpulkan informasi. Kami menyimpulkan informasi, kemudian setelah tahu informasi itu, setelah dapat informasi, kemudian kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, nilai-nilai yang bertentangan dengan kasus-kasus tadi, kemudian dipertimbangkan dampak keputusan yang kami ambil itu. Karena takutnya dampak yang kita ambil itu tidak sesuai dengan siswa. Jadi kami pertimbangkan dulu dampak yang kami ambil itu, kemudian kami analisis, kemudian kami buat rencana untuk melaksanakan kebijakan. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini dianggap efektif di dalam pengambilan keputusan yaitu melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan berdiskusi dengan jelas, ya. Kemudian transparan dalam membuat keputusan itu. Kemudian kalau kita sudah transparan, kita membentuk prosedur sehingga keputusan sesuai dengan prinsip atau aturan yang ada di sekolah dan etika yang memanusiakan manusia itu sendiri. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan untuk mengambil keputusan pada kasus dilema itu yaitu tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak yang terlibat, tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda memiliki sebuah pola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Masalah jadwal sebenarnya saya tidak punya jadwal, ya. Tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan suatu dalam waktu secepat mungkin. Jadi secepat dalam tepat waktu. Ya, secepat mungkin dan tepat waktunya. Untuk pertanyaan kedua, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah akan membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya faktor-faktor itu yang utama adalah ya dukungan dari tim, kekompakan dari tim itu yang utama. Yang utama adalah kekompakan dan dukungan dari tim. Karena tanpa kekompakan dan dukungan dari tim maka kasus-kasus itu tidak bisa saya selesaikan sendiri. Jadi kerjasama dan
kolaborasi. Iya, iya. Pertanyaan terakhir keberatan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman dari yang telah saya lakukan yaitu berarti saya sebagai pimpinan saya harus mempunyai keterbukaan menyampaikan sejarah saya yaitu seperti ini dan dedik. Sehingga saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak keputusan yang saya ambil. Jadi saya itu mengambil keputusan itu tidak sendiri, yaitu dengan bantuan dan musyawarah dengan teman-teman yang lain. Ya, itu saja. Ya, terima kasih saya kepada Ibu Umi atas waktunya. Saya mohon diri untuk wawancara ini telah selesai. Saya akhiri wawancara itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Martinus, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Penukalaba Kalimantan Timur. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Oktar Nur Udayani, Sarjana Pendidikan Guru Profesional, yaitu Kepala Sekolah dari SD Negeri 12 Tanah Abang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Erwin. Terima kasih, Bu, sudah bersedia untuk berbincang dengan saya pada pagi hari ini. Sama-sama Pak Erwin. Izin memulai, Bu, ya? Boleh silakan langsung aja. Selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi berdasarkan pengalaman saya Bapak Erwin ya, kasus yang termasuk di dilema etika atau bujukan moral yaitu pertama kalau dilema itu dianya adalah ada hal yang bertentangan tapi semuanya benar, jadi benar dari sudut pandang apapun tapi ada yang harus dipahami. Sedangkan untuk bujukan moral lebih ke moral, itu artinya ada norma-norma yang dilanggar. Pastinya itu permasalahannya adalah mengambil keputusan itu mau mengambil keputusan yang benar atau mengambil keputusan yang salah. Jadi ada yang bertentangan dan ada juga yang menyangkut norma, Bu, ya? Ya, norma. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tadi untuk kepentingan yang sama-sama benar artinya itu dilema etika. Di mana kita ketahui PL-nya dilema, kalau dalam bahasanya namanya itu galau, itu simalakama, artinya kita harus mengambil keputusan itu akibatnya dan kedepannya, jangka panjang dan jangka pendek, kemudian untuk orang banyak atau untuk diri kita sendiri, seperti itu. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini kalau untuk mengambil keputusan yang dilema etika, biasanya saya mencari tahu dulu kebenarannya atau mengidentifikasi fakta-fakta dari berbagai sumber. Kemudian dampak yang terjadi ke depannya, selanjutnya solusi, alternatif berbagai solusi. Kemudian dari berbagai alternatif tadi kita putuskan secara bersama-sama dengan Jadi intinya ada terjalin kerjasama, Bu, ya? benar. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama kita harus sekali itu sangat dibutuhkan sumber informasi. Kemudian keputusan dari orang-orang banyak, berarti rekan-rekan di sini. Jadi keputusan suara rekan-rekan, pendapat rekan-rekan itu sangat menentukan keputusan ini adalah keputusan terbaik atau tidak. Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tadi dilema etika, di mana kita ketahui dilema ini adalah dua kepentingan tapi sama-sama benar. Yang pastinya tantangannya yang kita anggap benar belum tentu orang lain anggap benar. Yang orang lain benar belum tentu benar menurut kita. Artinya kita punya prinsip. Nah, di mana keputusan ini bertentangan dengan prinsip kita secara individu. Tapi harus kita laksanakan demi kepentingan orang banyak. Seperti itu Pak Erwin. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan atau prosedural seperti apa yang biasa
Ibu Jalita. Iya. Kalau jadwal tidak ada ya, karena seperti kita ketahui kalau masalah itu kan bisa timbul kapan saja. Yang pastinya kalau untuk pengambilannya, prosedurnya kita harus mencari tahu dulu, mengidentifikasi fakta-fakta dari berbagai sumber, termasuk orang yang utama, pelaku utama, alasannya. Terus kita juga mencari informasi dari berbagai pihak. Kemudian kita dampak yang akan timbul, dampak dari masalah tadi, kita mencari solusinya. Solusi ini kita pribadi dulu ya, solusinya. Kemudian dampak juga dari solusi kita tadi, timbulnya ke depan seperti apa. Kemudian baru kita komunikasikan bersama rekan-rekan untuk kita informasikan bahwa kita punya masalah, ini harus kita selesaikan bersama-sama dan bagaimana keputusan yang baik untuk penyelesaian masalah ini. Jadi semua prosedur itu harus kita lalui, tapi solusinya masih tetap kita lakukan bersama-sama dalam pengambilannya. Komplit sekali Bu ya, dari Ya. hulu ke hilir ya. Untuk selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, pastinya orang-orang yang terlibat itu untuk mencari informasi. Kemudian rekan-rekan kita di sekolah itu sangat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi intinya di sini terjalinnya kolaborasi. Kolaborasi itu sangat penting Pak. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang pastinya setiap orang melakukan sesuatu itu yang menimbulkan masalah itu punya alasan. Kita tidak bisa menjudge orang itu bersalah atau tidak secara pribadi. Kita harus mengumpulkan berbagai informasi. Kemudian rekan-rekan, orang-orang yang berpengalaman itu juga menurut saya itu sangat membantu sekali. Jadi kita tidak boleh melupakan mereka, apalagi rekan-rekan yang ada di sekolah. Karena kolaborasi ini sangat mendukung terwujudnya dari program-program maupun keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala satuan pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi intinya itu kita tidak boleh labeling dan juga selalu kolaboratif. Benar, itu dia Pak Erwin. Terima kasih Bu Okta atas waktunya. Sama-sama Pak Erwin, semoga dapat membantu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu ya Pak Erwin.